karakter seorang mustami, seorang pendengar itu benar-benar bukan hanya sekedar mendengarkan, tetapi bisa mengamalkan nantinya. Jenis nikmat itu terbagi dua, ada dohiriyah dan juga batiniyah. Saged dipahami Bu, Pak? Krungu mboten iki? Nikmat itu ada dua, dohiriyah dan juga batiniyah. Napa nikmat dohiriyah itu? Nikmat dohiriyah itu nikmat yang terlihat. Contoh harta. Jadi duit ngomong, kan duit mobil, duit motor. Memang itu tidak begitu nikmat, tetapi ketika mempunyai itu rasa nikmat. Arep dolan duit motor, udanan duit mobil, orang duit gadeke. Itu namanya nikmat zahiriyah. Yang selanjutnya seperti ketampanan, ya wong lanang. Nek wong wedok kecantikan. Itu juga nikmat zahiriyah. Tidak percaya ngomong aku tuh suka kamu apa adanya. Ora dandan ya. Ya elek. Jadi ketampanan, kecantikan itu termasuk nikmat zahiriyah. Bahkan keturunan, nasab, panjenengan dinasabkan oleh orang-orang yang maaf mungkin notabene dari orang yang kaya. Sampai kapanpun keturunan itu akan ada. Oh, wonge bapak enden suki. Itu termasuk inggih menika nikmat zahiriyah. Kedudukan, menjadi bupati, menjadi DPRD, menjadi pengusaha, itu juga termasuk nikmat zahiriyah. Atau hal lain seperti hujan, tanaman, itu juga zahiriyah. Jadi sesuatu yang terlihat itu adalah nikmat zahiriyah. Dan kali ini kula panjenengan sedaya merasakan nikmat itu. Salah satunya adalah bentuk daripada nikmat kula panjenengan sedaya bisa hadir di dalam majelis yang insyaallah mulia ini. Yang kedua ada nikmat batiniyah atau nikmat yang tersembunyi, yang mungkin kadang itu tidak terasa. Bukan hanya sekedar ilmu tentang Allah seperti ini tuh nikmat luar biasa tersembunyi. Tetapi kita tidak merasakan itu. Karena apa? Tidak ada bukti nyata, tidak ada bukti konkret. Nek jenengan kerja ada upaya, jenengan dagang ada hasilnya. Tetapi ilmu tentang Allah, apa yang didapat? Tidak ada. Nah, maka salah satu cara kami pribadi yaitu tadi memberikan door prize. Biar apa? Biar nikmat batiniyah itu terasa. Lebih baik wong ngaji iki ora boleh tok pahala tok, ya itu hadiah. Keyakinan yang kuat tentang Allah itu nikmat batiniyah. Banyak di antara kula panjenengan sedaya salat setiap hari, sedekah setiap hari, tetapi begitu waktunya sudah seminggu, 2 minggu dihasilnya. Aku sholat tengah malam ya dagang sepi. Aku sholat sunnah dagang tetap sepi. Sedekah setiap hari dagang tetap. Dagang ini kuburan ya sepi. Itu nikmat-nikmat batinnya, keyakinan di dalam diri tentang Allah itu jarang sekali. Kadang hari ini kuat di dalam ibadah, besok lumrah lagi, besok loyo lagi. Karena apa? Nilai transaksi kula panjenengan kepada Allah terlalu banyak. Sholat gen tenang, sholat gen suci, sedekah gen aman, sholat duha gen rezekine lancar. Boleh saja.
Tetapi ketika nilai transaksi itu terlalu banyak, terlalu berlebihan, ketika Allah tidak memberikan itu, awake dhewe dadi napa? Kecewa. Maka boleh saja panjenengan sholat, aku kan lancar rezekinya, boleh. Tetapi jangan melulu tentang itu, karena perihal tentang sholat itu bukan hanya tentang kewajiban, tetapi sebagai kebutuhan. Itu yang belum sampai di kita. Kita itu masih sifatnya adalah menunggu sholat, ditunggu sholat, bukan menunggu sholat. Nek menunggu sholat, jadi kan urung adzan wis siap-siap. Kaya ngaji kan siapnya jam piro jenengan? Jam 6 buatan ya. Ayo mepet jam-jam 8. Sholat pun demikian, ketika baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, sadar nih, langsung kok saya lagi payu, nanti masih nanti. Karena apa? Karena kita tidak menunggu sholat, kita ditunggu sholat. Hal-hal kecil seperti itu perlu keyakinan yang kuat. Makanya itu nikmat batinnya atau nikmat yang tersembunyi. Atau pada sifat tentang dijauhkannya dari mara bahaya, dijauhkannya dari segala penyakit. Nah, itu tidak terasa. Aku kurang tahu masuk angin, kerja tiap hari malam, siangnya masak, begini dodolan, tes wae, paling keroan mari, beranggapan bahwa itu adalah kekuatan diri. Aku ki kuat kok, wis biasa. Padahal itu adalah nikmat batiniyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tentang nikmat. Jadi bersyukur yang pertama adalah bil qauli, dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah. Dan nikmat yang kedua adalah dengan bagaimana kita merealisasikan kalimat alhamdulillah itu dengan pekerjaan, yaitu mengerjakan seperti halnya kewajiban-kewajiban kewalapannya datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kalinya, salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi percontohan di dalam semua hal, baik itu perdagangan, baik itu rumah tangga, baik itu pendidikan, baik itu tentang agama, baik itu tentang dunia, semuanya dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan dalam panjenengan sedaya termasuk orang yang bukan hanya sekedar mencintai beliau, bukan hanya sekedar mengenal beliau, tetapi beliau sendiri yang mengakui bahwa dalam panjenengan sedaya adalah termasuk daripada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Kang MC, ya. Temanya apa Pak? Tukang bubur naik gaji. Jadi ketika tema sudah dimasukkan ke dalam satu kajian, menek keluar dari tema, jadi jare menjemput rezeki melimpah ruang, kok beda. Jadi pada konsep kajian itu tidak selalu harus sesuai dengan judul, meskipun itu baik. Tetapi seberapa manfaat daripada kajian atau rutinitas ini? Nek sekedar sing penting enek kajian nih sebulan sekali, maka tidak ada kemanfaatan di dalam majelis ini. Karena apa? Yuk sekedar tok ngaji sebulan baru rampung ganti meneh temane. Sing ngaji apa-apa blas ora manfaat. Maka saya tadi ngobrol sama Pak MC, nek dibikin kajian. Sing kajian itu nanti ada runtutannya.
ada sambungannya. Jadi nanti mustami atau jamaah itu ngerti, oh aku wis bab iki, sok bab iki, nah ada pergantiannya. Meskipun boleh saja untuk hasanah keilmuan orang panjenengan iki ngaji napa mawon niku angsal. Kembali ke nikmat, bahwa nikmat itu terbagi menjadi dua, zahiriyah dan juga batiniyah. Yang selanjutnya, wa qala alaikumullahu wajha. Ternyata setelah nikmat itu dibagi menjadi dua, nikmat itu ternyata ada 6. As-sittatun asya. Nikmat itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, al-Islam. Nikmat itu adalah tentang Islam. Bagaimana Islam menjadi nikmat? Coba panjenengan lihat orang-orang yang di luar daripada Islam, dia tidak bisa menikmati tentang ibadah, tentang tata cara di dalam bermuamalah, sak-sae, cara makan dan minum, cara membedakan yang halal dan haram. Tetapi di dalam Islam semuanya diatur. Bermuamalah yang baik seperti apa, dagang yang baik seperti apa, cara menentukan harga seperti apa, boleh bagi sepiro seperti apa, itu diatur di dalam Islam. Nah, ini jenengan ora payu bisa jadi adole kelarangan. Modal cilok sijine 500 dibeli 5.000. Di dalam Islam boleh, tetapi itu jadi zalim. Meskipun boleh, tetapi itu zalim. Tapi ojo terus esuk tak turun kewe diskon mboten sah. Kecuali aku mau nerono, aku sing bimbel ngaji dan aku diskon nggak apa-apa. Jadi Islam itu adalah nikmat yang luar biasa. Karena di dalam Islam, al-Islamu huwa ad-dinul ladzi ba'atsallahu bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam itu adalah agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu bukan agama buatan manusia. Islam itu adalah agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ba'atsallahu bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus lewat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Betul tadi, ternyata Islam diturunkan kepada kita lewat Nabi Muhammad SAW. Pertama adalah al-Islamu huwa dinul ladzi ba'atsallahu bi sayyidina Muhammad SAW li hidayah, petunjuk. Yang pertama untuk petunjuk. Jadi ketika kula panjenengan sedaya masuk ke dalam Islam, itu jalan sudah mendapatkan petunjuk. Tetapi kadang ora sholat, sik durung etuk hidayah. Mau dapat hidayah di mana? Kalau kula panjenengan sedaya tidak memaksakan, tidak mengusahakan, hanya sekedar saja. Dan yang kedua, wasa'adatihim. Islam itu diturunkan kepada kula panjenengan sedaya lewat Kanjeng Nabi Muhammad, itu adalah untuk kebahagiaan. Maka nikmat yang luar biasa yang pertama adalah dibagi menjadi 6, salah satunya adalah nikmat Islam. Jadi panjenengan saat ini dilahirkan di dalam Islam itu nikmat yang luar biasa. Banyak sekarang orang yang masuk berbondong-bondong ke Islam saja, mereka benar-benar mau mempelajari tentang Islam. Sedangkan kita yang sudah Islam kadang meninggalkan keislaman sendiri. Ngerti ini apa? Kalau ngaku Islam dari kecil maupun tidak belajar tentang Islam. Nah ini kelirunya itu. Yang kedua, wa al-Quran. Salah satu nikmat di dalam kualam panjenengan sedaya setelah beragama Islam itu adalah Al-Quran.
yang bagaimana Al-Quran ini menjadi pedoman hidup yang memberikan petunjuk, membedakan antara kebaikan dan keburukan. Maka kembali ke Al-Quran adalah sesuatu hal yang baik. Dagang dengan cara Al-Quran. Kudu masik kalima sikta minal Quran. Ambil apa saja, untuk apa saja, itu dari Al-Quran. Bahkan dalam ilmu pesantren, percaya nggak percaya, Al-Quran itu iso nggo nyantet. Tuh nek jenengan tonggone rada rewel sampai tenang nggo Al-Quran iso diwaca kayak Yasin ping 3 puasane seminggu. Sing puasa tele-tele gitu. Itu sakit nggo sesuatu yang tidak baik pun bisa. Hanya saja gunakan Al-Quran untuk sesuatu yang bermanfaat. Kudu ma syi'ta lima syi'ta minal Quran. Ambil apa saja dari Al-Quran dan gunakan apa saja itu Al-Quran. Untuk berjualan di Al-Quran ada. Untuk bekerja di Al-Quran ada. Untuk beribadah di Al-Quran ada. Untuk berumah tangga di Al-Quran ada. Jadi jangan lampahnya sedaya bingung, karena kitab suci kula lampahnya jadi kalau dan nikmat yang ketiga adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Muhammad. Bentuk gambaran nikmat kula lampahnya dengan sedaya menjadi pengikut, menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebuah kenikmatan, sebuah kehormatan. Orang-orang terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW itu menyesal. Kenapa saya jadi umatnya Nabi Adam? Penak Nabi Muhammad, dia punya syafaat. Nek mungkin coro saya gini, zamannya Pak Karno, zamannya Pak Harto. Nah tulisannya lah penak zaman gue, nah cuman Rasulullah enggak. Nek ono ya saru gitu. Jadi sebuah penghormatan dalam panjenengan sedaya, sebuah nikmat yang luar biasa dalam panjenengan sedaya menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak semua orang, tidak semua manusia di dunia ini diberi kesempatan untuk menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang luar biasa. Cuman kadang masih diantara kulalampan dan seterusnya ini so, napa nggih? Sekedar hanya elon-elon, sekedar hanya mengaku, sekedar hanya tabi manut, tetapi tidak paham tentang siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tunggu doorpress. Ada yang paham Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari mulai simbah sampai cicit, betul, dereng. Itu tanda salah satu bukti bahwa kulapannya bisa dikatakan cintanya hanya sekedar. Nek jenengan seneng tenan kan sok mesti goleki, kaya panjenengan ben seneng bapake. Mesti bapakmu iki to, tibae kerjane ning kono to, ngerti ku ape. Tetapi kula panjenengan sedaya kurang cintanya kepada Rasulullah